Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Bapak Ibu semua yang hadir di Masjid At-Taufik ini, pembahasan kita masih di sholat, sifat-sifat sholat atau rukun-rukun sholat. Yang sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa di dalam sholat itu ada 3 rukun. Yang pertama rukun qalbi, rukun yang bersifat hati. Yang kedua lisani, rukun yang bersifat lisan atau ucapan. Dan yang ketiga rukun yang bersifat fi'li atau perbuatan. Itu secara globalnya. Nah, kemudian di dalam kitab Fathul Mu'in diperincikan apa saja rukun qalbi, apa saja rukun lisani, dan rukun fi'li. Yang pertama adalah rukun qalbi. Rukun yang bersifat hati hanya ada 1, yaitu niat. Maka Bapak Ibu yang mulia, ketika Bapak dan Ibu sholat, niatnya harus di dalam hati. Kalau hanya niat dengan lisan saja, sebagaimana anak-anak kecil kita dari dulu sampai sekarang diajarin, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Diucapin terus takbir, Allahu Akbar. Saat takbir hati pikiran kosong daripada niat sholat, maka sholatnya tidak sah menurut madhab Syafi'iyah. Ya, menurut madhab Syafi'i kalau niat hanya lisan saja, ucapan saja, saat takbiratul ihramnya hati pikiran kosong dari niat, maka sholatnya tidak sah.
Kenapa seperti itu? Karena niat menurut madhab Syafi'i adalah al-qasdu, memiliki unsur kesengajaan untuk melaksanakan sholat yang harus muqtarinan bi fi'lih, dibarengi dengan perbuatan. Awal perbuatan sholat adalah takbiratul ihram. Maka saat takbiratul ihram hatinya harus menyengaja mau melakukan sholat. Maka kalau ada seorang yang sholat masih hanya mengucapkan secara lisan saja niatnya, takbiratul ihram, hati pikiran kosong dari niat, sholatnya tidak sah. Maka dari situ disampaikan niat bil qalbi. Niat itu menggunakan hati, itulah yang wajib. Sedangkan mengucapkan niat dengan lisan sebelum takbiratul ihram hukumnya adalah sunnah. Sunnah menurut siapa? Madhab Hanafi dan madhab Syafi'i. Hukumnya sunnah loh, pakai lisannya. Dan hati-hatinya hukumnya wajib. Gitu ya. Maka kalau kita mau melakukan atau mau milih salah satu, pilihlah yang wajib. Jangan sampai kita melakukan kesunahan meninggalkan kewajiban, ya jangan. Maka ayo kita benahi sholat kita, niat fokuskan ke dalam hati saat takbiratul ihram. Lisan mengucapkan Allahu Akbar, disitulah hati kita meniatkan usolli fardhu subhi. Ya, aku niat sholat fardu subuh. Kalau kita makmum wajib nambah satu lagi niatnya menjadi makmum. Usolli fardhu subhi makmuman. Itu saja. Tidak usah ditambahi 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Itu sunnah. Nanti dulu kalau udah bisa silakan ditambahi. Lillahi ta'ala sunnah, mustaqbilal kiblati sunnah. Adaan hukumnya sunnah, qadaan hukumnya sunnah. Jadi cukup usolli fardhu subhi makmuman. Ya, dan itu harus wujud di dalam hati saat takbiratul ihram. Usolli fardhu subhi makmuman, Allahu Akbar. Nah, hati melafatkan, mengungkapkan niat saat lisan Allahu Akbar, tangan ngangkat, disitulah niat yang pas, yang benar menurut madhab Syafi'i. Li khabari innamal a'malu binniyati, karena ada hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Fayajibu fiha, maka harus di dalam niat itu, wajib di dalam niat itu adalah qasdul fi'li wa ta'yinuha. Jadi ketika niatnya sholat fardu, niat untuk sholat fardu, 3 hal harus diungkapkan dalam hati, qasdul fi'li atau kita ungkapan usolli. Yang kedua, ta'yin. Ta'yin itu menentukan nama sholat, mengungkapkan nama sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, gitu. Dan satu lagi fardiyah, yakni fardhu usolli fardhu subhi. Kalau asar usolli fardhal asri, isya usolli fardhal isya'i. 3 ini wajib diungkapkan dalam niat. Kalau makmum tambah makmuman, selain daripada 4 ini, hukumnya adalah sunnah. Nah, niat di dalam hati, dan ini insya Allah sering ya kami sampaikan agar kita sah sholatnya. Itu kalau sholatnya sholat fardu.
Nah, kalau sholat sunnah bagaimana? Kalau sholat sunnahnya yang memiliki waktu, seperti sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu, atau sholat sunnah duha, atau sholat taraweh, ya, sholat sunnah yang punya waktu, atau punya sebab. Sebab contohnya tahiyatul masjid. Kita masuk masjid, maka berkesunahan sholat tahiyatul masjid, namanya sholat yang punya sebab. Maka niatnya cuma dua, usolli dan nama sholat. Kalau kita mau sholat duha, niatnya apa? Usolli duha. Mau sholat tahiyat masjid, usolli tahiyat masjid. Qobliyah subuh, usolli qobliyah subuh. Ba'diyah zuhur, usolli ba'diyah zuhur saja. Tidak berkewajiban mengungkapkan 2 rakaat, nggak ada kewajiban lillahi ta'ala, nggak ada kewajiban mustaqbilal kiblati, nggak ada. Karena yang wajib di dalam hati. Kalau Bapak Ibu niatnya panjang sekali di dalam hati, bingung hatinya. Ya, usolli qobliyah, usolli sunnatan qobliyatal isya'i rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Saat takbir hati disuruh ngungkapin itu kepanjangan, kesulitan. Akhirnya apa? Wajibnya cuma 2, ambil yang ini. Karena ini yang paling mudah. Usolli qobliyah isya, Allahu Akbar. Hati pasti bisa mengungkapkan saat takbiratul ihram. Nah, kalau sholatnya itu sholat sunnah mutlak, Bapak Ibu lagi sedih sholat, lagi seneng sholat, nggak ada kerjaan sholat, maka niatnya cukup 1, usolli. Ya, aku niat sholat saat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Hatinya apa? Usolli, aku niat sholat. Ya, nanti ketika tahajud, sholat hajat sudah, sholat tasbih sudah, istikharah sudah, taubat sudah, sholat apa lagi ya? Sholat, namanya sholat sunnah mutlak. Gimana niatnya? Cukup usolli saja. Tidak usah ditambah apapun, ya. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Itu rukun yang pertama di dalam sholat adalah niat, dan niat itu adanya di dalam hati berbarengan dengan awal perbuatan. Kalau sholat takbiratul ihram, kalau wudhu membasuh muka, itu niat di dalam madhab Syafi'i. Watajibu niyatu fardin fihi, ini sudah dijelaskan tadi. Ketika kita niatnya sholat fardu, harus mengungkapkan kefarduan. Contohnya usolli fardal dhuhri. Kalau Jumat, usolli fardal jumu'ati. Tambahi apa? Makmuman, karena kita sebagai makmum. Wa sunnah fin niyati idhofatun ilallahi ta'ala, dan menambahkan di dalam niat lillahi ta'ala itu hukumnya adalah sunnah. Ya, menambahi lillahi ta'ala hukumnya adalah sunnah. Qodoan, adaan itu sunnah. Bapak Ibu umpamanya tidur sehingga enggak sholat isya, habis sholat maghrib langsung tidur, bangun-bangun masuk waktu subuh, belum sholat isya, maka Bapak Ibu harus mengkodok sholat isya toh. Nah, pada sholat subuh, setelah sholat subuh Bapak Ibu mau mengkodok sholat isya, boleh atau tidak? Boleh. Lah terus niatnya apakah harus kodoan? Enggak. Tidak usah diniatkan kodoan pun tetap sah. Cukup usolli fardal isya'i saja. Lo kan kodok, iya itu kodok, nggak usah diniatkan. Kita itu dari awal udah niat untuk mengkodok, mengganti, gitu ya.
Bapak Ibu ketika bayar hutang nggak harus niat dalam hati aku niat bayar hutang, enggak, cukup kasihin sudah selesai, cukup jalankan maka sudah selesai. Niat puasa ya sama. Ibu-ibu ini sebentar lagi bulan Ramadan Bu. Sekarang Sya'ban tanggal berapa? 5 atau 6? Ya. 6 mungkin ya, tanggal 6 Sya'ban sekarang. Ibu-ibu yang masih punya utang puasa segera dibayar. Nanti kalau enggak segera dibayar, ketemu Ramadan berikutnya ibu harus bayar fidyah ya. Lah nanti kodoknya gimana? Niatnya aku niat untuk mengkodok puasa Ramadan beres ya. Kalau dalam bahasa Arab nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan, itu aja. Atau aku niat puasa Ramadan, gitu aja. Tidak usah ada, enggak kewajiban kita mengungkapkan kodoknya atau adanya ya. Cukup mengkodok puasa Ramadan atau puasa Ramadan saja, maka sudah sah niatnya. Nah, wasaniha itu tadi rukun pertama, sekarang rukun yang kedua. Kalau kolbi tadi hati hanya niat saja ya, niat saja. Yang sekarang yang kedua ini adalah rukun lisani, rukun qauli, yang bersifat ucapan. Maka Bapak Ibu di dalam sholat itu ada ucapan, ada gerakan. Ucapan, rukun yang bersifat ucapan jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah takbiratul ihram, mengucapkan lafaz takbir saat membuka sholat kita dengan ucapan Allahu Akbar. Nah, takbir pertama kali disebutnya adalah takbiratul ihram. Dalilnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza qumta ilas salati fakabbir. Ketika kalian ingin mendirikan salat, maka bertakbirlah. Dan juga dalil fi'li perbuatan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setiap Rasul memulai salat mesti dengan takbir. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Takbir kita. Nah, setelah takbir tumakra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian membaca Al-Qur'an yang mudah bagi kalian, tumarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah sebagaimana ketika rukuklah sehingga kalian itu tumakninah. Sampai akhir hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi takbiratul ihram, Bapak Ibu ketika sholat tidak diawali dengan takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Kenapa disebutnya takbiratul ihram? Dikarenakan dengan sebab orang membaca Allahu Akbar di awal sholat itu mengharamkan sesuatu yang sebelumnya halal. Sebelum sholat Bapak Ibu boleh ngomong biasa, tetapi setelah takbiratul ihram haram kita ngomong, kecuali ucapan-ucapan zikir ayat Quran yang dibaca di dalam sholat. Kalau ngomong biasa tidak boleh. Sebelum kita takbiratul ihram boleh makan, boleh minum. Setelah takbiratul ihram maka tidak boleh makan, tidak boleh minum, hukumnya haram. Nah, dari situlah kemudian disebut sebagai takbiratul ihram, mengharamkan sesuatu yang sebelumnya hukumnya halal. Wa ja'ala fatihata sholati liyastahdiral musalli ma'nahu adalu ala azamati man tahayya li khidmatihi. Kemudian takbiratul ihram itu dijadikan sebagai pembuka sholat.
Apa alasannya pembuka sholat kok harus takbiratul ihram? Untuk mentadabburi hati kita, pikiran kita, supaya tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Agung. Kita hadirkan Allah di pikiran kita. Kita betul-betul ingat Allah, Allah Maha Besar. Maka awal daripada sholat adalah takbiratul ihram. Ketika kita menghadirkan Allah saat pertama kali sholat, maka kita akan bisa lebih khusyuk. Ya, kita lebih khusyuk, seakan-akan kita itu dilihatin Allah, seakan-akan ya. Tetapi jangan sampai membayangkan Allah tuh betul begini enggak. Cuma seakan-akan kita membayangkan tuh seakan-akan Allah ngelihat kita. Sebagaimana hadis tentang apa? Islam, iman, Islam dan ihsan. Hadis itu ya. Ihsan itu apa? Anta'budallah ka'annaka taroh. Ihsan itu orang ketika imannya udah sempurna, Islam sudah sempurna, maka tinggal satu, ihsan. Kita beribadah kepada Allah, sholat umpamanya itu Islam, kemudian meyakini sholat ini, mengimani sholat ini perintah Allah, maka aku lakukan, namanya iman. Dan tinggal ihsan, murni semata-mata karena Allah. Apa maksud arti daripada murni semata-mata karena Allah? Sholatnya kita beribadah kepada Allah dengan sholat itu seakan-akan kita ngelihat Allah. Kita nyembah sholat itu. Sholat itu menyembah Allah, seakan-akan Allah itu ada di hadapan kita dan betul kita sembah gitu. Kalau kita derajat pangkatnya tidak sampai situ, maka yakinlah saat kita beribadah kepada Allah, Allah itu pasti ngelihat kita, ngeliatin kita, ya. Ngelihat kayak mandor ya, kayak mandor ya, tapi jangan pernah kita bayangkan, itu tidak diperbolehkan. Itu namanya ihsan. Kalau kita sodako, ya udah nggak usah nunggu dilihat orang. Kita sodako tidak usah nunggu nama kita ditulis di papan pengumuman, enggak. Cukup hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu disebut sebagai ihsan. Wa min tamazida fi tikrarihi liyudawima liyaduma istishabu dzainika fi jami' salati. Maka lafaz takbir di dalam sholat senantiasa diulang-ulang. Agar apa? Melekat dalam hati pikiran kita, Allah itu Maha Agung. Jadi Maha Besar, dan kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ketika kita niat, kan tadi harus dibarengkan dengan takbiratul ihram. Apakah seluruh takbiratul ihram dari Allah, hamzahnya Allah sampai roknya akbar, full dengan niat atau tidak? Maka yang paling mudah menurut kaulnya Imam Ar-Rafi'i, yakfi qarnuha bi awwalihi, cukup berbarengan dengan awalnya saja. Intinya niat kita usolli fardhu subhi makmuman itu ada di antara hamzah Allah dan roknya akbar. Tidak harus benar-benar bareng dari A sampai akbar, itu enggak. Karena sangat sulit bagi manusia membarengkan niat seperti itu. Jadi cukup Allah akbar. Di tengah-tengah, di antara hamzah Allah dengan akbar roknya ini, itu ada niat kita. Maka itu sudahlah cukup. Nah, tidak harus benar-benar bareng. Nah, dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Haramain, Imam Ghazali.
Karena kalau kita disuruh sambil menghadirkan gambaran sholat dari berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, digambarkan semua saat takbiratul ihram, itu sulit bagi kita. Nah, itu wa indal a'immati talathah, dan menurut imam yang tiga, yakni siapa? Hanafi, Maliki, dan Hambali, yajuzu takdimun niyati alat takbir di zamanil yasir. Ini tiga madhab jumhur, madhab Hanafi, madhab Maliki, dan madhab Hambali. Mereka mengatakan niat itu cukup sebelum takbiratul ihram, sebagaimana yang dilakukan anak-anak sekarang. Usolli fardhu subhi ma'muman, Allahu akbar. Saat takbir kosong hati pikiran dari niat, sebelum takbir dia sudah berniat, maka itu sudah cukup menurut tiga madhab. Madhab satu Syafi'i mengatakan tidak cukup. Kenapa seperti itu? Karena beda di dalam definisi. Madhab Maliki mendefinisikan niat itu adalah al-qasdu wal iradah, keinginan kita untuk melaksanakan suatu ibadah, itulah niat. Ya, walaupun masih leha-leha, walaupun masih ngagoler di kasur gitu, sholat duha, ada keinginan kayak gitu, itu disebut sebagai niat. Setelah 1 menit kemudian dia berwudu, kemudian sholat duha, maka sudah sah. Walaupun niat dalam hati tidak hadir berbarengan dengan takbiratul ihram. Ya, tidak harus di dalam hati. Pokoknya sebelum dia melakukan satu ibadah sudah berkeinginan untuk melakukannya, itulah niat. Menurut madhab Maliki, Imam Malik bin Anas. Menurut Imam Hanafi, niat harus ada dalam hati, tetapi tidak harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Ada keinginan dalam hati, ya, harus dalam hati, ada terbesit dalam hati aku mau sholat, maka itulah niat. Dalam madhab Hambali sama, tidak harus berbarengan dengan takbiratul ihram, niat harus ada di dalam hati sebelum dia takbiratul ihram. Tapi madhab Hambali ada tambahan sedikit. Apa itu? Mensyaratkan niat harus benar-benar murni karena Allah Ta'ala. Kalau bapak sholat karena malu dilihat oleh anaknya tidak sholat, maka itu tidak sah. Bapak sholat gara-gara diperintah oleh istri, kalau tidak sholat mau dipukulin sama istri, maka itu tidak sah. Harus benar-benar lillahi ta'ala. Anak-anak kita tidak akan sholat kecuali kalau dikasih uang 10.000 sehari 50.000. Iya. Nah, si anak sholat itu kenapa? Karena selain karena Allah, ya, selain karena Allah, si anak sholat karena pengen mendapatkan apa? Uang. Maka dalam madhab Hambali ini tidak sah. Ibadah itu tidak sah, harus diulang kembali. Nah, dalam madhab Hambali seperti itu. Jadi tiga madhab mengatakan boleh kita berniat sebelum takbiratul ihram. Syafi'i enggak, ya harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, wa yata'ayyanu fihi alal qadiri lafdu Allahu akbar, wa ta'ayyan, dan tertentu fihi di dalam lafaz takbir alal qadiri bagi orang yang mampu mengucapkan apa lafaz Allahu akbar. Bagi orang yang mampu berbahasa Arab, saat takbiratul ihram harus mengucapkan Allahu akbar. Tidak boleh diterjemah Allah Maha Besar, tidak boleh, ya, nggak boleh.
Bagi yang mampu nggak ngucapin Allahu Akbar? Oh bisa, mampu, maka harus Allahu Akbar. Kalau tidak bisa ngucapin, barulah boleh diterjemah. Pakai bahasa Indonesia, silakan Allahu Akbar diterjemah, Allah Maha Besar. Nah, di video-video itu ada orang-orang Tanzania yang ketika sholat itu diterjemah aluli kabung gitu. Antum pernah lihat itu? Nah, di video ada sholat mereka aluli gabung, kemudian baca Fatihah pun diterjemah dengan bahasa Tanzania, orang Afrika. Nah, bagi yang tidak mampu boleh diterjemah, cuma kemungkinan besarnya itu mustahil. Mosok ngucapin Allahu Akbar saja tidak bisa gitu. Gitu ya. Jadi yang mampu berbahasa Arab mengucapkan Allahu Akbar harus diucapkan dengan bahasa Arab, yakni Allahu Akbar. Nah, ketika dibalik menjadi Akbarullah boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya, dibalik Akbarullah itu tidak boleh, harus lafadz Allah, lafadz jalalah dulu, baru kemudian lafadz akbar, Allahu Akbar. Atau diganti menjadi Allahu Kabir, itu pun tidak sah. Harus Allah dan harus Akbar. Atau diganti akbarnya dengan a'zam atau rahman, Allahu a'zam, tidak sah. Atau Allah diganti ar-rahman, ar-rahmanu akbar, itu pun tidak sah. Ya udah, harus Allahu Akbar. Dan di antara lafadz jalalah Allah dengan akbar itu tidak boleh diselingi lafadz atau huruf yang lain. Seperti Allahu Akbar pakai wawu, Allahu Akbar, atau Allahu wa Akbar, itu tidak boleh. Dalam madhab Syafi'i boleh ditambahi sifat-sifat Allah di sela-sela Allah dan Akbar, tapi tidak boleh banyak. Allahur Rahmanur Rahimu Akbar, itu boleh ya, tapi tidak boleh terlalu panjang. Wa ziyadatu harfin yughayyirul makna kama di hamzah Allahu, itu hukumnya haram ya, bisa membatalkan sholat. Ketika ada orang takbiratul ihram pada sholatnya, hamzahnya Allah dipanjangin menjadi Allahu Akbar, nggak boleh. Kenapa? Karena artinya akan berubah. Itu namanya hamzah istifham, kata tanya. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar artinya, tapi kalau Allahu Akbar artinya berubah menjadi apakah Allah Maha Besar. Maka ini dapat merubah makna, harus ditinggalkan, nggak boleh dilakukan. Atau memanjangkan alif setelah baknya akbar menjadi Allahu Akbar, nggak boleh. Kenapa? Merubah arti. Akbar artinya maha besar, tapi kalau akbar artinya berubah menjadi kendang atau beduk yang gede itu, yang buat lebaran, itu namanya akbar bahasa Arab. Nah, kalau diganti Allahu Akbar artinya berubah menjadi Allah itu kendang. Maka harus apa? Harus dihilangkan. Jangan akbar, baknya dipanjangin, tidak boleh. Kalau di dalam sholat batal sholatnya. Kalau dalam sholat, lo berarti di luar sholat boleh juga. Ya sebisa mungkin jangan. Anak-anak kalau takbiran kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, artinya berubah loh. Allah itu
kendang jadinya. Maka hayo dibenahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, langsung gitu, nggak usah nah itu ya, diubah dari sekarang karena artinya akan berubah. Nah, wa ziyadatu wawin, dan menambahi wawu qoblal jalalati, sebelum lafaz jalalah. Ditambahi wawu sebelum lafaz Allah pun tidak boleh. Contohnya wallahu akbar saat takbiratul ihram ya, maka tidak boleh, bisa membatalkan takbiratul ihram. Kenapa tidak boleh ditambahi wawu? Karena wawu itu nanti bermakna qasam atau sumpah, jadinya demi Allah, jadinya seperti itu. Maka tidak boleh ditambahi wawu sebelum takbiratul ihram, sebelum lafaz jalalah. Wa takhlilu wawin sakinatin au mutaharrikatin bainal kalimataini, menambahi wawu di antara lafaz Allah dan akbar, baik wawunya itu sukun atau wawunya berharokat. Contoh wawu sukun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini tidak boleh. Atau wawu berharokat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada wawunya di antara lafaz jalalah dengan akbar, itu pun tidak boleh. Ini nggak mungkin dilakukan oleh orang dewasa ya, mungkin dilakukan oleh anak-anak. Nah, kalau kita mengetahui hal semacam ini, langsung sesegera mungkin kita benahi. Nggak gitu, yang benar tuh begini. Langsung dibenahi, ditegur saat itu juga. Wa kadza ziyadatu madil alifi, dan begitu juga menambahi panjangnya alif allati bainal lami, yang ada di antara lam wal ha'i dan ha, ila hadin la yarahu ahadun minal qurra'i, sampai batasan yang tidak seorang pun daripada qurra ahli tajwid memandangnya. Berarti apa? Tidak boleh melebihi panjangnya takbir itu, nggak boleh melebihi sampai 14 harokat atau 7 alif, 7 ketukan Allah sampai 14 harokat akbar, maka tidak sah ya. Ada nggak takbir, orang takbir lama gitu, Allah, hatinya nggak konek-konek gitu, jadinya lama. Setelah 14 ketukan maka batal. 14 alif atau 7 14 harokat atau 7 alif, batal takbirnya saat itu juga, dan dia harus mengulang lagi. Makanya harus senantiasa diulang-ulang. Kita harus belajar gimana caranya lisan Allahu Akbar, tangan ngangkat, hati berniat usolli fardhu subhi makmuman. Mudah, usolli fardhu subhi makmuman, Allahu Akbar. Jadi langsung saat itu juga. Ya, maka jangan panjang-panjang saat niat, menjadikan hati kita bingung gitu ya. Nggak boleh takbirnya kita panjangnya melebihi 14 harokat atau 7 alif. Nah, wa ghayatu miqdaru mana qala anhum ala mana qalahu Ibnu Hajar sab'u alifat. Nah, 7 alif itu sudah dianggap panjang. Watu qadar kullu alif biharokata ini, dan 1 alif hitungannya 2 harokat. Paling mudah mah mengungkapkan 2 ketukan Allah. Nah, ketukan ini 1 alif 2 ketukan berarti 14 ketukan. Lebih dari itu batal takbiratul ihramnya, harus diulang lagi. Wala yadurru waqfatun yasiratun baina kalimataini wa hiya saktatu tanafus, dan tidak masalah kalau hanya berhenti sebentar antara Allah dan akbar.
sebentar saja ya, tapi kalau berhentinya lama tidak boleh. Allahu Akbar, nah itu tidak boleh. Bentar aja, Allahu Akbar, sebentar saja. Orang seakan ngambil napas itu, maka boleh. Tapi kalau sudah lama, Allahu Akbar, itu sudah dianggaplah lama, maka batal takbiratul ihramnya. Wala dhamur ra'i, tidak masalah juga kalau roknya akbar kita domahkan Allahu Akbaru. Nah, roknya didomahkan itu tidak masalah. Allahu Akbaru, nggak apa-apa. Nah, tetapi sunnahnya roknya sukunkan Allahu Akbar, sebagaimana ketika azan, bapak-bapak saat azan itu roknya sunnahnya itu disukunkan, walaupun sunnahnya 2 takbir 1 napas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sunnahnya gitu, 2 takbir 1 nafas, tetapi roknya tidak didomah melainkan disukunkan. Jadi tidak Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Itu hukumnya sunnah. Kalau mau kita domahkan roknya, enggak ya, tidak membatalkan azannya. Dalam praktek takbiratul ihram itu tidak membatalkan takbiratul ihramnya. Ada permasalahan Bapak Ibu rahimakumullah, lau kabbaro, jika ada yang bertakbir, lau kabbaro, jika bertakbir siapa seseorang marratin, dengan berkali-kali, nawian, halnya orang itu berniat al-iftitah ing membuka sholat, dikullin, dengan setiap takbir, dakhola, maka masuk siapa seseorang fiha, di dalam sholat, bil witri, dengan takbir yang ganjil, wa kharaja, dan keluar siapa seseorang minha, dari sholat, bisyaf'i, dengan takbir yang genap. Nih ada orang nih takbirnya itu berkali-kali dalam salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus saja berkali-kali takbir, dan setiap dari takbirnya dia berniat masuk ke dalam salat. Beda halnya dengan orang Allahu Akbar, ya kan, takbir lagi Allah, ya kan, dia sudah batal dengan udah gini, apalagi sampai ada yang memalingkan dada dulu dari kiblat gini, baru takbir lagi. Pernah lihat tentu? Saya dulu pernah lihat orang kayak gitu, teman saya sendiri, gaplok orangnya. Itu was-was namanya was-was, harus dikasih pelajaran orang yang kayak gitu. Nah, takbir dia tuh nggak gimana-gimana, Allahu Akbar, anteng dia, tapi akhirnya takbir lagi. Karena ngerasa niat yang pertama itu belum sah, dia nggak yakin dengan niat itu. Nah, maka orang yang takbir berkali-kali ini, dia masuk ke dalam sholat dengan setiap takbir yang ganjil. Berarti 1 masuk sebenarnya, 2 keluar, 3 takbir lagi masuk lagi, 4 keluar lagi, 5 masuk lagi, 6 keluar lagi, dan seterusnya. Kalau ternyata takbirnya cuma 4 kali, maka nggak sah sholatnya. Karena apa? Sebenarnya dia sudah keluar daripada sholat. Maka ayo kita benahi takbiratul ihram kita, jangan kebanyakan was-was. Sekali jadi, ya, sekali jadi. Nah, fa'ilam yan widzalika wala takhallal mubtilun kaya dalam diniyati fama ba'dal ula dzikrun la yu'athir. Oke, kalau dia sudah membatalkan takbir Allahu Akbar, dibatali dengan cara memalingkan dada dari arah kiblat, maka takbir yang kedua dia masuk ke dalam sholat. Dan ini penting, wajibu, dan wajib apa, isma'uhu, memperdengarkan
takbir nafsahu ing dirinya seseorang. Ketika bapak dan ibu takbiratul ihram mengucapkan lafaz Allahu Akbar, telinganya sendiri harus mendengarnya. Adik-adik, ketika takbiratul ihram jangan sampai mulut terkunci diam, bibirnya itu mingkem, jangan, tidak sah. Harus dibuka bibirnya, disuarakan sehingga terdengar telinga sendiri. Harus Allahu Akbar, dari A sampai Akbar terdengar oleh telinga sendiri. Nah, masih banyak sekarang takbiratul ihram, baca Fatihah, salam itu mingkem mulutnya. Ya, baca Fatihah, baca. Mana kok nggak dibuka mulut, dalam hati, nggak sah. Nggak satu pun ulama yang mengatakan sah. Kemarin saya kapan ya? Oh, pas khutbah di sini. Saya pas khutbah Jumat di sini, Pak. Berarti pas Jumat terakhir dari bulan Rajab. Itu saya biasa kalau nunggu khutbah itu saya buka-buka kitab, Bapak. Buka kitab di HP, ada aplikasi Maktabah Syamilah namanya. Saya buka, baca-baca gitu, iseng-iseng. Nah, keinget iseng-iseng nyari memperdengarkan bacaan sholat, rukun qauli di dalam sholat menurut 4 madhab. Saya buka, ternyata tidak satupun ulama yang memperbolehkan orang baca rukun qauli di dalam hati. Dalam hati ya, jadi baca takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tahiyat akhir atau tasyahud akhir, sholawat kepada Nabi dalam tasyahud akhir, dan salam pertama. Di dalam hati boleh atau tidak, 4 mazhab sepakat tidak sah. Minimal membaca rukun qauli ini adalah isma' nafsih, telinganya sendiri mendengarnya, itu minimal. Kecuali madhab Maliki. Madhab Maliki itu memperbolehkan tidak mendengar si telinga sendiri, tapi syaratnya harus menggerakkan bibir. Bibirnya harus gerak. Walaupun tidak muncul suara, itu masih sah menurut madhab Maliki. Tapi kalau bibir sudah tidak gerak sama sekali, benar-benar mingkem, tertutup mulutnya, terkunci mulutnya, maka tidak sah. Gitu ya. Nah, orang sekarang masih banyak baca Fatihahnya mingkem, takbir mingkem, salam mingkem. Nah, ini tidak sah. Gitu ya. Itu Jumat yang khutbah di sini saya mau menyampaikan tentang apa itu? Membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah di antara 2 khutbah saat si khotibnya duduk. Cuma nggak sempat karena terlalu panjang khutbahnya, khawatir yang lain nanti kegorowokan ya. Amin, tiba-tiba amin kan kaget saya. Nah gitu, akhirnya nggak saya sampaikan. Jadi membaca khutbah Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah di tengah-tengah khutbah saat khotibnya duduk. Kalau khotibnya terlalu lama duduk membatalkan khutbah. Ya, jadi duduknya di antara 2 khutbah itu tidak boleh terlalu lama. Nggak boleh. Lah terus bagaimana khotib ketika khutbah pertama dengan khutbah kedua itu diwajibkan berkesinambungan, tidak dipisah oleh pemisah yang terlalu lama. Begitu juga dari khutbah ke sholat, tidak boleh dipisah dengan pisah yang terlalu lama. Contoh si imamnya batal, wudhu dulu, habis wudhu balik lagi untuk sholat. Nah, ini menjadikan batal. Kalau batal harus khutbah dari awal lagi gitu. Makanya kemarin saran kami kalau mau membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah itu saat khutbahnya, khotibnya khutbah. Nah, cuma itu permasalahannya, loh kan kita disunahkan diem saat khutbah mendengarkan toh. Nah, terus gimana? Maka bacanya mingkem dalam hati saja. Solusinya itu. Karena kalau kita zikir, sibuk zikir, tetapi nggak dengerin khutbah, itu juga disebutnya lagho.
sia-sia Jumatnya. Nah, oke, kembali lagi ke sini. Wa yajibu isma'uhu nafsahu. Ketika kita takbiratul ihram, wajib memperdengarkan takbiratul ihram kita pada telinga kita sendiri, ingkana sahihas sam'i. Ketika telinga kita normal. Kalau telinganya kita itu apa istilahnya budek atau tuli atau apa kurang normal gitu, maka tidak ada kewajiban kita harus mengangkat suara, tidak ada. Wala aridho min nahwi laghatin, juga tidak ada hal-hal yang mengganggu bising. Kita sholat zuhur di sini, di luarnya itu ada apa pesta dangdutan, ada band gitu yang pakainya sound gede banget. Apakah di sini kita harus mengangkat suara saingan dengan sound? Enggak. Cukup ketika kita suara volume 2 udah terdengar di tempat sunyi sepi sendirian, maka cukup volume 2 saja. Tidak ada kewajiban kita mengangkat ke volume 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, yang penting kita sudah memperdengarkan bacaan rukun qauli ke telinga sendiri. Kasairi ruknin qauliyin, sebagaimana rukun qauli yang lain. Nah, saat kita rukuk bagaimana? Saat iktidal, saat duduk di antara dua sujud, apakah bacaan-bacaan itu wajib kita perdengarkan? Sunnah. Kalau bacaannya bacaan sunnah, maka mendengarnya pun hukumnya sunnah, agar kita mendapatkan kesunahan. Karena kalau kita rukuk tidak baca subhana rabbiyal a'la pun sah sholatnya, ya, sah sholatnya. Tapi kalau kita mau dapat kesunahan, baca subhana rabbiyal a'la dan perdengarkan ke telinga kita sendiri. Nah, ini tadi yang kami sampaikan, wa sunnah jazmu ra'ihi, dan disunahkan menjazamkan, mensukunkan roknya akbar, Allahu akbar, roknya disukunkan dalam saat takbiratul ihram, hukumnya sunnah. Mau didomah sok silakan. Wajahrun bihi li imam, khusus imam takbirnya dikeraskan agar para makmum semuanya mendengar. Tapi kalau makmum jangan sampai kerasnya saingan dengan imam. Ada toh makmum yang takbiratul ihram itu keras banget. Nah itu jangan, ya. Lah terus gimana kerasnya? Maksimal kerasnya makmum itu adalah ketika telinga sendiri dia sudah mendengar, cukup. Nggak perlu orang lain harus mendengar juga tuh, tidak. Jadi ya. Kalau imam, iya, seluruh makmum diusahakan bisa mendengarnya, karena takbiratul ihram itu merupakan aba-aba. Dan ada kesunahan Bapak Ibu saat takbiratul ihram atau takbir-takbir yang lain ngangkat kedua tangan. Jadi ngangkat kedua tangan saat takbir hukumnya apa? Sunnah. Kalaupun tidak ngangkat, dia udah gini dari awal, Allahu akbar, sah atau tidak? Sah, ya. Jadi nggak ngangkat tuh tidak masalah, hukumnya sunnah. Kalau mau diangkat hukumnya sunnah. Lah terus ngangkatnya seberapa? Warafu kaffaihi bikashfin, ngangkat kedua telapak tangan dibuka, ya, dibuka. Dalam mazhab Syafi'i ada kesunahannya melengkung sedikit. Ini kesunahan melengkung sedikit. Diangkatnya dibuka, bukan mengepal. Nah, kalau ngepal gimana? Allahu akbar ini boleh nggak batal salatnya. Nah, sunnahnya dibuka, ya, dibuka tafriqon wasaton, terus direnggangkan sedikit, tidak begini juga, renggang sedikit, nggak rapat juga, tapi renggang sedikit. Hadwa mankibaihi, sejajar dengan dua pundaknya. Bihaitsu yuhadi atraf asabihi ala udunaihi, ini ujung-ujung jari kita itu sejajar dengan telinga bagian atas. Ibham, ibu jari sejajar dengan ini telinga yang dipakein anting, Bu, ya, dan berada di depan dada kita, ya.
Kalau yang sampai nyentuh, sampai sekarang saya belum pernah tahu, belum pernah mendengar, belum pernah membaca. Yang sampai nyentuh gini ya, itu belum pernah tahu. Jadi setahu saya, setahu kami ya begini, di depan dada, kemudian ibu jari sejajar dengan telinga yang dipakein anting, syahmatul udhunain, terus atas jari kita sejajar dengan telinga bagian atas. Allah, gini, di depan dada ya, bukan di atas pundak kita, enggak, bukan di atas pundak kita, di depan dada saja, gini ya, sejajar dengan telinga. Itu hukumnya sunnah. Kalaupun tidak ngangkat kedua tangan pun tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ada tambahan sedikit. Ketika kapan kita ngangkat kedua tangan kita saat sholat? Hanya pada 4 tempat saja. Di selain itu tidak ada kesunahan. Satu, di saat takbiratul ihram ngangkat kedua tangan. Yang kedua, hendak ruku, Allah ngangkat lagi. Bangun dari ruku, sami Allah ngangkat lagi. Dan bangun dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga, ngangkat lagi. Selain daripada 4 tempat ini, tidak ada kesunahan mengangkat kedua tangan. Hanya 4 tempat ini saja. Silakan, ada pertanyaan. Mangga. Waalaikumsalam. Belum sempurna membaca Al-Fatihah, terutama di rukun-rukun terakhir. Setelah itu 3, keempat ya. Si imam sudah gerakan 2 kali gerakan ruku sama tidak. Al-Fatihah saya masih belum lengkap. Bagaimana, apakah harus mengikuti atau bagaimana? Nah, ketika Bapak statusnya menjadi makmum, kemudian belum beres Fatihahnya, imam keburu ruku, maka dilihat Bapak semenjak Bapak takbiratul ihram dengan rukuknya imam, kalau dihitung-hitung itu kira-kira beres nggak Fatihah Bapak? Kira-kira saat itu beres, oke. Berarti Bapak namanya makmum muwafiq. Makmum muwafiq itu makmum yang punya kesempatan untuk menyelesaikan Al-Fatihah dari semenjak Bapak sebagai makmum takbiratul ihram sampai imamnya ruku. Maka Bapak makmum muwafiq harus menyelesaikan Fatihahnya. Harus. Kalau nggak menyelesaikan kemudian ikut rukuknya imam, maka tidak sah 1 rakaat itu, harus nambah nanti setelah imam salam. Contohnya ada imam takbiratul ihram baca Fatihah terus baca surat Al-Alaq umpamanya. Kira-kira si makmumnya langsung ikut imam takbiratul ihram, makmum takbiratul ihram. Imam baca surat Fatihah, baca Al-Alaq, terus ruku. Kira-kira makmumnya beres nggak Fatihah? Beres. Tetapi si makmum malah ngelamun sampai imamnya ruku, atau di pertengahan mau tinggal 1 ayat nih ya, dari surat Al-Alaq itu, si makmum baru sadar, belum Fatihah gitu. Terus dia baca Bismillahirrahmanirrahim, imamnya ruku. Maka si makmum ini boleh nggak langsung ikut ruku? Kalau si makmum langsung ikut ruku, maka dia makmum ini harus nambah 1 rakaat setelah imam salam. Kenapa? Karena dia wajibnya menyelesaikan Fatihah. Namanya makmum muwafiq. Ini kalau punya kesempatan untuk menyelesaikan. Nah, kalau tidak punya bagaimana? Nah, ini yang kedua. Contoh yang nggak punya kesempatan untuk menyelesaikan Fatihah adalah makmum masbuk namanya. Si imamnya
udah takbiratul ihram, udah baca Fatihah, imam baca surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Si makmum baru datang, dik salat, Allahu Akbar. Beres enggak Fatihahnya makmum ini? Enggak. Tapi kan menempuhkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya rukuk. Si makmum harus selesai Fatihah? Tidak. Karena dia itu masbuk, nggak punya kesempatan untuk menyelesaikan Fatihah semenjak si makmum takbiratul ihram sampai imamnya rukuk. Maka makmum masbuk ini tidak harus menyelesaikan Fatihah, langsung ikut rukuk, maka sah dapat 1 rakaat. Dan gambaran yang ketiga, nggak wajib membaca Fatihah, nggak wajib menyelesaikan. Apa itu? Ketika imamnya sudah dalam keadaan rukuk, si makmum baru datang. Imam rukuk datang, Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram nggak usah Fatihah, langsung ikut rukuk. Selama rukuknya makmum ini tumakninah bersama imam, maka sah sholatnya, dapat 1 rakaat. Sabda Rasul, man adroka ruku adroka rokaah. Barang siapa yang menemukan rukuknya imam, maka dia akan mendapatkan 1 rakaat. Dengan gambaran yang ketiga. Maka nanti kita harus lihat siapa kita, gitu. Muwafikkah, masbukkah, atau orang yang menemukan imamnya rukuk. Nah, silakan ada yang lain. Maka Bu, naros Bu. Ibu-ibu kenapa jarang tanya? Paham nggak Ibu? Ibu udah sering kajian jadi terlalu paham. Maka Bu nanya Bu. Cukup ya? Ayo cukup, ayo kita akhiri dengan berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kabulkan seluruh hajat-hajat kita. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka rika wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kul asir wa ya jabir kul kasir wa ya sahib kul farid wa ya muqawi kul dhaif wa ya maman kul makhif wa ya mughnya kul fakir. Yassir alaina kul asir fataysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaj ila